Nah, ini sebetulnya nyambung ya, pembahasan mengenai the architecture of love ini. River yang punya red flag, yang suka marah-marah, Ya. itu tuh nyambung sebetulnya dengan buku yang udah pernah gue bahas, Mm-mm. What Happened to You, yang ditulis oleh Yes. Dokter Perry sama Oprah Winfrey. Teman-teman Yes. kalau suka baca, baca bukunya. Karena Yes. dia tuh bilang, sebetulnya setiap orang itu kan punya drama, trauma, luka masing-masing Ya. yang akhirnya membentuk karakter kita sebagai manusia dewasa sekarang. Ya. Ya kan? Nah, kita kalau berhubungan dengan orang yang punya trauma tersebut, kan pasti kita nanya, lo kenapa sih? Bukan lo kenapa sebenarnya. The right question would be, what happened to you? Apa Yes. yang terjadi di Yes. dalam kehidupan lo yang membuat lo menjadi manusia yang seperti ini? Yes. Bukunya apa? Yes, gue setuju banget. Gue setuju banget. Gue setuju banget. What happened to you? Ini yang kemarin gue bilang kayak gue mesti cari buku ini nih. It's really good. Gue Ya, setuju. What happened to you? Bener, ya. bener. Karena setiap aksi tuh ada reaksi gitu. Hmm. Nah, dan pertanyaan kita kan gitu tadi ya. Kalau lu ketemu cowok, cewek yang lu suka, lu taksir, tapi red flag-nya kayak River, lu akan stay atau lu akan cabut. Ya. Kalau kata dokter Perry ini, menghadapi orang-orang yang punya luka trauma gitu, obatnya apa coba? Apa? Selain tentunya terapi ya, tapi in general adalah what we need is connection. Sebentar, sebelum lo lanjutin dengan connection, sebelum gue lupa, ada KK, tulisannya KQEI gitu ya. Hmm. Kan tadi lu tanya, kalau lu ngadepin cowok red flag atau orang red flag seperti itu, lo akan stay atau enggak? Jawabannya gini, kalau rivernya beneran Nikola Saputra, gue kuat. Gue kuat akan gue hadapi semua red flag itu. Ada yang bilang gini, kalau red flag-nya dengan wajah Nikola Saputra bisa dirundingkan, Kak. It's okay, nggak masalah. Kita diskusi aja, kita diskusi. Oke, lo apa? Connection, oke. Let's build connection. Silakan, lanjutkan lagi. Kalau gue kebayang ya, kalau red flag-nya secakap Niko gitu ya. Ini red flag. Ini ada berapa macam flag nih? Kira-kira kalau muka lo nggak berubah sampai tua sih, macam-macam bendera lo gue sanggup nih yang. Ini kan baru red. Yang green, yang purple, oke, nggak masalah. Lu mau kontingen bendera tuh ganti-ganti warna. Kalau muka lu kayak begini sih gue antepin. Lo mau tiba-tiba berubah jadi color guard juga ayo dah. Nah, gitu ya. Kok gitu Oke, ya. connection, lanjut. Gue So, kan udah nyampe di. what you need is connection. Yes, gue kan udah nyampe di hampir di bab terakhir. Carry on, lanjutin. Message-nya tuh bagus banget ya. In essence, kesimpulannya tuh dia bilang bahwa kita ini sekarang sebagai society yang miskin hubungan. Hmm. Kenapa disebut miskin hubungan? Hmm. Otak kita itu katanya secara alamiah cuman bisa memproses kenal dekat dengan orang 60 sampai 100 orang. Inner circle, ring 1. Makanya dulu kan komunitas hidup kita tuh kecil-kecil. Sekarang kan komunitas hidup kita gede-gede, Wet. Betul. Makanya dulu PAH itu bikin ring Inner tuh circle. circle. Close path, ya. Yes, cuman 100 sampai 150. Karena pada dasarnya circle gede kehidupan kita tuh emang cuman segitu, Nek. Nah, sekarang kita hidup dalam lingkup urban yang kenal begitu banyak, we got so drained, otak kita kan kalau ketemu orang, kita kan scanning katanya. Ini tuh teman apa lawan? Karena kita kelelahan, kita memilih untuk menolak untuk scanning. Dan kalau ketemu orang, kita lebih memilih mencari zona nyaman ngelihat handphone. Ya. Jadi kita itu kekurangan real people connection, kata buku ini. Ya. Yang bermuara pada depression, loneliness, terus connectivity antar human itu sama seperti bahasa, Bo, harus dipakai. Kalau nggak dipakai, hilang terkikis lama-kelamaan. Sementara kan kita tetap punya kebutuhan tuh,
to Ya, make conversation. ya. Kita cari yang gampang. Yang gampangnya di mana? Sosial media, teks, Hmm. email. Sementara selesai sosial media, teks, dan email, tetap masih haus. Kehausan itu yang akhirnya numpuk, terus akhirnya berbuntut pada ketidakseimbangan our mental being. Bentar, sebelum kita lanjutin lagi, Dave, tolong dikasih lihat bukunya. Mereka pada mau screenshot. Guys, siap-siap. Screenshot bukunya sekarang. Bukan lu, bukunya. Nah, anjing tetap ada mukanya, gila banget ya lo. Parah banget emang beneran. Dah, cukup. Dah, Gitu. oke. Nah, Oke. terus So what you're saying is, kalau kita menghadapi orang seperti itu, temenin karena memang dia butuh connection. betul. Hmm. Kita tuh katanya kalau zaman dulu kan dibahas kenapa sih anak zaman sekarang banyak yang punya mental health issues gitu. Karena Hmm. kita nggak punya komunitas tempat kita bertumbuh yang nyaman, akrab, kita kenal dengan baik. Hmm. Kalau komunitas zaman dulu kan kayaknya mental health issue nggak pernah kedengeran. Padahal ada. Betul. Karena kalau punya problem, masalahnya tuh ditanggung within the very same community. Ya, Kalau sekarang kan enggak ya, gitu. ya. Karena we will sama ya gini. Gini nih, yang kita butuhkan tuh Iwet adalah having this kind of conversation gitu loh. Ya. Beradu pendapat, berbeda pendapat, sambil makan malam, family dinner. Kalau aku sukanya film ini begini loh, aku nggak suka. Oh ya gitu. Terus friksi bahwa oh ada orang lain yang punya pendapat berbeda dari gue ya. Oh ya gitu. Mengetahui bahwa yang berbeda-beda itu dibutuhkan untuk tetap hidup. Hmm. Orang sekarang itu kayak gitu ngobrol begitu tuh hilang kan Iwet. Ya. Yang membuat orang-orang semakin membenci perbedaan. Jadi mereka instinctively gini, kalau scanning orang, dia musuh apa lawan? Oh dia beda dari gue, berarti dia musuh. Gue nggak mau kenal. Hmm. Gitu, Web. Hmm. Makanya orang tuh langsung cepat banget memutuskan, oh lo beda, gue nggak gitu, gue nggak suka lo, kita nggak usah temenan. Gitu. Ya. We become very poor. Kita nih generasi yang sangat miskin hubungan. Oke. So, berarti dengan banyaknya isu mental health, dengan banyaknya orang yang punya trauma, apa yang dibutuhkan adalah dan semakin meruncing, ini kan sebenarnya adalah salah satu penyebabnya adalah digital life ini, gitu ya. Terus kemudian karena kita jadi miskin koneksi, we have last connection at the moment, itu membuat kita semakin ya itu tadi merasuk ke dalam malah jadi ngerusak gitu. So what you're saying is nomor satu adalah build connection for your own mental health, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kalau lo menemukan orang seperti itu, yang pertama harus dilakukan adalah berarti ask what happened to you, gitu ya, bukan are you okay. Lo kenapa gitu? So what happened to you? Tapi gue bukan menemukan, bahkan ya mungkin gue membuat sebuah asumsi berupa kesimpulan sederhana gitu ya dari obrolan lo. Untuk bisa seperti itu, kitanya sendiri juga harus kuat berarti ya. Iya. Bener nggak? Karena gini, menurut gue, kalau dua-duanya begitu, boom, pasti begitu. Iya. Pasti berantem tuh langsung kayak gitu, karena yang satu nggak stabil, bubar. Maksud gue gini loh, mana ada orang yang nggak stabil bisa menemukan orang marah-marah terus habis itu kayak what happened to you? Are you okay? Nggak bisa dong. Yes. Ya. Betul. Sama ya. Salah satu cara, two things I learn gitu ya dari membaca buku ini untuk mengikis luka trauma dan mensejahterakan kesejahteraan mental kita adalah nurture human connection. We Yeah. need that. Ya. Human connection, we need that. Sama seperti yang kemarin kita bahas, Wet. Selalu sempatkan waktu untuk have a meaningful conversation like this. Kita tuh bertukar pendapat, bertanya, oh kok gitu ya, menggali pikiran masing-masing.
Karena itu tuh satu-satunya cara kita mengetahui bahwa manusia tuh memang berbeda-beda. Jadi Iya. kita tuh tidak merasa bahwa orang itu sama. Soalnya kita itu jangan sampai kita jadi mesin yang kan algoritma sosial media itu selalu dipersembahkan sesuatu yang sama dengan apa yang lu suka. Iya apa enggak? Iya. Iya. Sementara dalam hidup tuh nggak gitu, Beb. Betul. Iya kan? Betul. Iya. Iya. Ya itu balik lagi, Dave, bahwa hidup itu nggak hitam putih. Eh, Tapi gue setuju sama lo dan menurut gue ini buku yang sangat bagus. Sama satu lagi sebenarnya adalah yaitu tadi ya untuk bisa lo kuat gitu, untuk lo bisa sehat, bahwa lo juga harus membenahi diri lo. iya. That is very important juga gitu. Karena kalau lo nggak sehat juga lo nggak akan bisa nanya itu tadi, what happened to you tuh nggak akan mungkin keluar. Jadi caranya untuk bisa membuat diri kita sehat dan kuat adalah satu, maintain a healthy, meaningful connection. Iya, Udah itu, kita memang perlu. Kita memang perlu. Mau keluarga, mau istri, mau suami, mau anak, mau temen, kolega. We need it. Val bilang gini, tapi circle aku masih banyak yang belum paham beginian, Kak. Nah, di-share live ini sama temen-temennya, sama circle-nya. Biar kita sama-sama ngobrol, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama belajar. Karena balik lagi bahwa gue ngerasa gitu ya, mungkin nganggapnya gini, Dave datang dari sisi begini, gue datang dari sisi begini. Tapi setiap hari tuh dengan kita live seperti ini tuh kayak ada sesuatu yang baru dipelajarin setiap harinya. Iya, iya. Kan menyikapi teknologi ada satu quote yang aduh I super love. Dia bilang katanya eh, teknologi itu berkembang lebih cepat dari mendapatkan pengetahuan daripada manusia mendapatkan wisdom. Oh my god, this is really good. Iya It is banget ya, Wet really ya. good. Ya, Jadi kita setuju. nggak salah. Ya. Memang that's the way it is. Saat ini teknologi berkembang lebih cepat mendapatkan pengetahuan, sementara kitanya tidak secepat itu mendapatkan wisdom di dalam hidup. Memang kita tuh butuh waktu soalnya ngapa-ngapain. Gue setuju. Dan sebenarnya ini yang kemudian dikomplain sama generasi yang sudah makan asam garam terhadap generasi muda. Apa? Apalagi generasi muda zaman sekarang. Kita mengharapkan mereka untuk punya wisdom. Mm-mm. Sementara generasi mereka balik lagi, mereka udah lahir dengan digital itu ada. Iya. Sehingga ya itu tadi asam garamnya nggak sebanyak kita. Udahlah mereka lebih muda karena maksud gue gini, dengan mereka lebih muda udah jelas asam garamnya lebih sedikit dong. Mm-mm. Dengan kita yang sudah hidup lebih lama. Mm-mm. Betul ya? Mm-mm. Dengan ditambah mereka lahir di dunia digital, makin sedikit lagi. Jadi artinya apa? Kita nih yang udah hidup lebih lama, udah ngalamin asam garam lebih banyak, balik lagi ke fungsi kita, mentoring kepada mereka. Iya. Supaya mereka juga punya wisdom yang sama. Give them experience. Gitu kalau menurut gue. Ya balik lagi lah. Kalau kita ngomongin architecture of love gitu ya, si generasi muda langsung bilang red flag nih. Tapi andai kita bisa menyimak gitu ya, kita lihat baik-baik, something is wrong with River. Mm-mm. Ada sesuatu karena jelas banget, Bo. Gesture-nya tuh adalah gesture orang luka, orang trauma. Oke. Aku mau ulang dulu quote-nya tadi ya. Ya, The quote is by a biochemist Isaac Asimov. Dari Bandung kayaknya dia. benar. The Asimov saddest tuh asinan sebenarnya kan. The saddest aspect of life right now is that science gather knowledge faster than society gather wisdom. Dum 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 dum. Gitu, gue suka banget itu. Gitu. Nah, sekarang gini, tapi ya in real life gue tuh udah 2 apa 3 kali gitu ya, Iwet, kenal deket sama orang yang banyak red flag-nya.
gue Hmm. cabut loh, Wet. Iya nggak apa-apa. Itu juga pilihan lo. It's okay. Makanya kan gue bilang kan, lu harus kuat juga. Gue cabut loh, Wet. Gue nggak kuat loh. Dan kan tadi bercanda gini, kalau orangnya seganteng Niko mah bisa didiskusikan. Sorry, yang deket sama gue tuh juga ganteng. Tapi nggak kuat gue, Wet. Oh, ada orang baru ini. Aku nggak tahu. Enggong, Oh, enggong. Ini cerita oh, lama, cerita lama. bohong. Yeni bohlam, bohlam Yeni, ya. Yeni bohlam. Akik tahu ini organda baronang ini alias baru. Hah? Enggong, Ngaku ngana, enggong, ngaku ngana. enggong, enggong, Hah? enggong, 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 Aplikasi yang mana nih? enggong, 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 enggong. Tapi balik lagi ya, Dave. Maksud gue, itu kan tadi di film ya. Iya kan? Itu Ya. di film, bukan kehidupan nyata. Dan menghadapi menghadapi berbagai macam karakter orang itu, ya ada yang lo cocok sama dia, ada yang tidak. Mm-mm. Bener kan? Gue pernah waktu itu bahas sama satu satu orang anak muda lah. Dia bilang gini, aku sekarang kalau dekat sama orang, Mas, dia bilang gitu. Aku selalu dia pakai aplikasi, aduh gue lupa. Pokoknya aplikasi kayak zodiac chart gitu, Bo. Moon sign-nya apa, Iya. yang kayak gitu-gitu. Terus gue bilang ini biar apa? Gue bilang gitu. Supaya aku memastikan aja bahwa dia nggak berobat jalan. Mm. Jadi mereka menyebut orang-orang red flag itu berobat jalan. Dia bilang gini, gila waktu gue sangat berharga untuk cuman buat jagain orang yang punya luka batin. Ngapain dia bilang gitu? Iya, tapi come to think of it ya, ini pertanyaan ya. Kayaknya saat ini semua orang sedang berobat jalan deh. Exactly. Ada apa yang Kostar, nggak berobat Kostar, jalan? namanya Kostar. Apps-nya Kostar, true, Kostar. Sehingga akhirnya, kalau mengacu kepada buku ini ya, kita kan sekarang begitu berkurang human interaction. Kita nyari yang sama doang sama diri kita. Lah kagak akan ada yang sama. Sehingga akhirnya kita memutuskan, gue nggak akan nemu yang sama sama gue. Nah, And we nah, end up nah, even more lonely, alone, yes, and yes, hurt. yes. Itu yang kemudian jadi pemikiran gue sampai gue jalan kaki dari PS sampai rumah, Bo. Sementara rumah lo kan di ujung aspal Pondok Gede ya. Bener. Jadi lo tahu dong kayak apa betis gue hari ini. Gue kayak orang Badui, Bo, sambil bawa madu kemarin itu. Karena orang Badui kan jalan kaki ya, Nek. gue gue tuh mikir gini, kalau gue terus-terusan melihat kekurangan orang dan menganggap bahwa orang ini nggak sehat, orang ini mentalnya nggak sehat, orang ini begini, orang itu begitu, mau sampai kapan gue sendirian? Karena pada dasarnya balik lagi tadi, kalau misalnya anak-anak yang lebih muda, mereka pasti punya masalahnya. Orang yang seumur gue, masalahnya banyak banget. Mm-mm. Ini kan tinggal bagaimana caranya kita bisa menerima hal tersebut dan berdamai sama itu gitu. Iya, true. Tapi ya Iwet ya, membaca buku ini tuh kayak mengangkat beban buat gue ya. Karena gini, oh bukan salah siapa-siapa kita ini seperti ini sekarang. Karena memang that's the way our body, our brain are built. Kita tuh butuh waktu untuk memproses. Salah teknologi aja dia kecepatan. Kitanya belum mampu secepat itu. So, chill everyone. Chill. Lo tau nggak? Ini gue lupa mau cerita apa yang gue dapetin dari welcome dinnernya Tom Ford Beauty kemarin. Apa tuh? Gue lupa. Karena gue terlalu sibuk dengan semua orang salam buat lo segala macam, gue sampai lupa. So gue duduk di sampingnya Velov. Velov Fixia. Ya. Gue duduk di samping Velov, sebelahnya Velov Asti. Hmm. Ya. Asti sama Velov tuh abis diskusi lah masalah relationship, masalah hidup. Kenapa? Jadi lo Velov, baru lo. Ya, Berarti abis Velov, pre-love. Gue gak kuat. Menurut gue lucu di kepala gue. ternyata enggak. Ini sama kayak kemarin lo mau ngomong sama orang bule, lo nggak bisa ngomong. Keluarnya asal. Kata gue lucu dah. Lanjut. Boleh gue lanjut nggak?
ngomongin soal perempuan zaman dulu sama perempuan zaman sekarang. Nah, Jadi ngomongin soal kekuatan perempuan, bahwa perempuan tuh sangat kuat, begini, begitu, segala macam. Mereka habis diskusi itu. ya. Terus gue nanya lagi, ngomongin apa sih, kok seru banget, gue bilang gitu. Iya, we're talking about women these days Hmm, and then gitu. Terus udah gitu gue gini, oh ya, kenapa? Ada definisi yang berbeda tentang kekuatan perempuan di zaman dulu sama sekarang. hmm, Kalau perempuan zaman sekarang disebut kuat itu ketika dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. hmm. Ya, ketika dia bisa berkarya, ketika dia bisa memberdayakan lingkungan di sekitarnya. Itu perempuan zaman sekarang. Hmm. Velov ngomong gini, gue tapi mendengar satu teori sendiri soal kekuatan perempuan ini. Dan ini gue dapatkan dari perempuan-perempuan yang hidup di zaman dulu. Hmm. Ya, dia bilang, untuk perempuan di zaman dulu, kuat itu artinya bertahan. Oh, nah, Lo ngerti nggak? Bertahan itu nggak semua orang zaman sekarang bisa loh. yes. Maksud gue gini, kita bawa ya, konteksnya apa nih kata-kata bertahan ini? Hmm, Perempuan zaman dulu itu, lakinya mau udah tidur sana sini, dia akan terima kembali dengan udahlah. hmm, Gue terima karena gue harus menjaga rumah tangga ini supaya tetap utuh. hmm, Mau lakinya udah KDRT kayak apa, udahlah. Gue terima. hmm. Dan lo perhatiin nggak? Ibu-ibu kita, orang-orang tua kita, perempuan-perempuan zaman dulu, banyak sekali kan hubungan laki-laki sama anak tuh selalu bermasalah ya zaman dulu ya. Hmm, Karena hmm, laki-laki tuh tidak diajarkan untuk affectionate, untuk menunjukkan rasa sayang segala macam. Dan ibu tuh yang selalu ada di tengah kan, hmm, untuk bisa merekatkan antara bapak sama anak ini. Itu termasuk juga kuat bertahan loh. hmm, hmm, Karena dia yang jadi glue untuk rumah tangga itu untuk bisa berjalan, hmm. untuk bisa bergerak, beroperasi dengan baik. Ya, Dan banyak sekali ibu zaman dulu yang harus hidup dengan uang gaji yang pas-pasan. iya. Right? So, Hmm, gue tuh kemarin duduk gitu, gue gini. Anjrit bener lagi. Terus Asti juga gitu. Shit bener lagi. iya. So, it's a different kind definition of strong. Hmm, Dan zaman sekarang yang strong kayak gitu udah susah banget. Karena zaman sekarang kan begitu kayak, apaan nih KDRT? Oke, gue cabut. hmm, Apaan nih? Lo selingkuh? Oke, gue cabut. Apaan lu cuma bisa kasih gue segini buat makan hari-hari? Oke, gue cabut. It's very easy to just leave. hmm. Sementara untuk perempuan zaman dulu udah lah, Nduk. Ya. Aduh, itu bisa jadi satu sesi talk show ya kalau mau bikin acara perempuan gitu ya, membahas mengenai Ya, kuat ya, perempuan dulu dan sekarang. Ya. bagus banget loh itu. Yes, yes, yes. Right? Gue sampai gini. Shit, bener lagi. Terus gue bayangin tuh emang bener ibu-ibu zaman dulu yang kayak, ya udah, Ya. I just have to clear this up. Ya, betul. Betul, betul. Tanpa dia harus banyak curhat ke kiri, ke kanan. Kagak ada kan, Bo, zaman dulu ibu-ibu yang curhat kiri kanan gitu. Nah, get this, get this. Pertanyaannya kan gini ya, apa yang membuat perempuan zaman dulu lebih kuat bertahan dibandingkan perempuan zaman sekarang? Apakah mungkin percepatan teknologi seperti yang tadi kita bahas, satu, problem kehidupan yang berbeda bisa jadi, tapi yang dibahas buku ini adalah komunitas, Wet. Karena hidup zaman dulu itu we rely solely kepada komunitas kita. Komunitas dalam arti real people ya. 60 sampai 100 community. Orang yang lo kenal, deket, akrab, wajahnya nyaman di hati dan pikiran lo. Itu. Iya. Nah, sementara seorang sekarang itu katanya itunya yang missing, Wet. Iya. Iya. Lucy Wiryono jawab. Lucy sebelum siaran tetap nonton kita dulu. Tuh, makan lu nonton juga Lucy sama Melanie. Kemarin gue udah ikutan live, lu tahu pas gue ikutan live mereka feedback suaranya gara-gara gue.
Tetap masalah. Lucy, oh lo kemarin lo ikutan? Iya. Lucy bilang gini, nggak ada pembandingnya di sosmed kak. Sehingga akhirnya mereka mau nggak mau ya udah. Ya balik lagi tadi. Yang quote yang lo bilang gitu bahwa apa tadi teknologi apa wisdom apa? Itu kan tadi nggak usah diungkit-ungkit sekarang. Ih bodo amat, sebel banget. Iya kan, maksudnya ya sekarang tuh terlalu cepet gitu informasinya sehingga kayak oh, oke kayak gini nih nggak bisa nih gue pergi gitu. Aduh, true apa yang disampaikan Lucy, pembanding kehidupan kita itu, ya, tapi ya satu hal ya Iwet ya, although sekarang ini kan gue sebagai om-om ini mulai berkenalan dengan dunia digital yang very high pace gitu ya. It's a slap on my face, this book, bahwa gue akan tetap meluangkan waktu untuk teman-teman gue having a real conversation. That's it. True, true. Oke, sudah jam 8. Teman-teman udah boleh pindah ke lapak siarannya ML, Melanie Lucy ya. Jadi hari Selasa kita tutup sampai di sini. Besok hari Rabu berarti kita jam 7. Nah, mungkin besok gue nggak siaran Oh gitu. karena besok gue pagi-pagi mesti meeting dulu. Oh oke. Kalau gitu kita putuskan sekarang aja. Besok libur ya nggak apa-apa ya guys. Iya, Iwet besok dipanggil di DPR. Mau bahas masalah perempuan dulu dan sekarang. Sampai lu. Lu mau ngapain sih besok? Meeting besok gue pagi-pagi. Oh, semoga berbuah ya meetingnya ya.